Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Kita bisa di sini market kembali merah merona. Koreksi sebesar 4,58%, total market cap di 2,07 triliun US dollars. Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,69% dan volume meningkat sebesar 8,5%. Sayangnya peningkatan dari Bitcoin dominance ini bukan karena rally, tapi karena koreksi lagi ya. Jadi koreksi Bitcoin pada hari ini cenderung lebih mending, lebih oke dibandingkan dengan alts. Bitcoin koreksi 3,85, sementara Ethereum ngedam 5,6, BNB ngedam 7%, Solana nyaris 8, XRP nyaris 9, Toncoin 11, Dogecoin 13, Cardano 12. Jadi hari ini altcoins berantakan ya. Nah ini lagi-lagi makanya gue udah bilang ya, tetap masih banyak yang gimana ya. Altcoins itu memang punya satu daya tarik yang menarik ya. Daya tarik yang menarik. Daya tarik cepat kaya begitu. Ya, itu satu mentalitas yang terus terjadi dari cycle-cycle sebelum-sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena altcoins itu lebih ringan market cap, maka dia akan lebih gampang naik. Tapi orang suka lupa. Tuh waktu turun juga nggak main-main begitu. Ya makanya kenapa kalau gue pribadi selalu membentuk portofolio di awal cycle itu 70-30. Itu. Ya 30% aja alts-nya. Bang, lu waktu kemarin 30% alts, ada yang profit nggak lebih gede daripada BTC? Ada. Contoh, Solana. Ya, Solana, BNB, ya, Ondo, itu lebih profitable. Ya secara persentase ya, kalau secara ujung-ujung secara duitnya ya masih gedean Bitcoin. Karena Bitcoin kan ya di 70%. Gitu. Tapi secara persentase, banyak banyak dari beberapa alts yang gue pilih itu malah kan BTC. Tapi nggak semua. Gitu, kayak yang gue bahas sebelum-sebelumnya gitu ya. Cardano enggak, Matic kalah, lalu apa lagi, Phantom kalah gitu. Jadi ya lagi-lagi makanya gue bilang ya, gue udah sampai berbusa kali ngomongnya ya, jangan terlalu banyak di altcoins ya. Kalau ini lanjut lebih dalam lagi, kemungkinannya alts akan semakin merah merona lagi, even worse than now begitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat TA. Untuk TA kita bisa lihat di sini kondisi dari Bitcoin menakutkan sih jujurnya ya. Dia daily close di bawah dari MA200 dan juga di bawah dari struktur 58.227 ya. Dan lu lihat sendiri di sini nggak ada struktur. Jadi ada satu kekhawatiran bisa seperti ini, langsung boom turun. Itu bisa terjadi ya. Walaupun nggak pasti ya, ada juga yang tetap dia masih bisa pelan-pelan turunnya bisa ya, tapi ada resiko seperti itu karena lu bisa lihat sendiri di sini tidak ada struktur yang kuat begitu. Next structure itu ada di angka 52.000 sampai 50.000 lah kurang lebih di sini ya. Ini mungkin terlalu tipis lah, kita hapus aja terlalu tipis ya. Jadi 52.000 sampai 50 ribuan. Jadi ya siap-siap pakai safety belt ya karena ada resiko yang lumayan menyeramkan ya. Nah mungkin kalau buat lo yang bertanya-tanya, Bang kenapa ya Bang BTC atau crypto in general kok bearish banget dibandingin sama indeks-indeks US yang sekarang malah masih ada beberapa yang masih new all time high gitu. Nah kalau menurut gua sih ya ini digoreng ya. Mt. Gox dan juga pemerintahan di Eropa dan di Amerika yang mulai menjual Bitcoin mereka ya. Jadi kayak contoh Mt. Gox ini dia mengirim 2,7 miliar USD worth of Bitcoin ya ke New World Address. Nah ini menunjukkan ada potensi sell off. Ya, sebenarnya make sense nggak sih gara-gara ini Bitcoin bisa drop sampai wow belasan persen gitu? Nggak make sense sebenarnya kok cuma dari Mt. Gox doang. Tapi karena digoreng, orang-orang panik, banyak yang cut loss, posisi-posisi futures banyak yang ditutup, ya sudah. Jadi akhirnya benar-benar membuat Bitcoin turun. Padahal kalau cuma pure dari angka ini ya, kalau kita lihat itu di sini dia totalnya itu transfernya itu sebesar 7,3 miliar USD worth of Bitcoin ya. 7,3 miliar. BTC itu market cap di 1,1 triliun. Triliun ya. Ini cuma maksimum berapa? 7,3. Ya berarti kalau sampai bisa ngedrop ekstrim, ini adalah kepanikan di market. Mereka berhasil menggoreng news ini sampai orang-orang semua panik dan menjual BTC mereka.
begitu. Jadi ya lagi-lagi at the end of the day kadang-kadang bukan matematikanya gitu, karena kalau matematikanya nggak make sense. Cuma 7,3 miliar bisa membuat BTC drop sampai kayak gini, nggak make sense. Dan kalau ngomong dari Jerman pun gitu atau dari pemerintahan-pemerintahan yang menjual BTC itu nggak sebesar itu, ya. Kalau kita lihat di sini gitu ya, dia cuma menjual 2,4 miliar. Jadi kalau digabung-gabung tuh bahkan nggak sampai jauh lah dari 10%. Paling berapa? Di bawah 2% gitu ya, di bawah 2% market cap. Tapi karena orang semua ke bawah panik, jadi yang ngedam begitu ya. Jadi ini dia makanya ya kadang-kadang media itu sangat-sangat berpengaruh terhadap harga begitu, bukan cuma pure secara matematically gitu, karena matematika itu ya kalau kita secara matematikanya nggak make sense kenapa bisa drop sampai sedalam ini ya. Kepanikan itu sulit untuk dihitung ya. Next kita masuk economic calendar ya, udah dikasih berita-berita seperti ini. Malam ini kita akan keluar beberapa data penting lagi, dan pentingnya nggak main-main nih. Average hourly earnings, lalu non-farm payrolls, ada juga unemployment rate ya. Dan juga paling malamnya akan ada Fed Monetary Policy Report. Jadi ini adalah data-data penting yang bisa kembali mengguncang market. Ya, apalagi untuk unemployment rate dan juga ini sebenarnya sih ya 1, 2, 3 nih sama Fed Monetary Policy Report. Kalau menurut gua sekarang kita nggak usah pikirin ini hasilnya gimana, karena sekali lagi udah mulai random menurut gua ya. Jadi kalau gua sih gini, dekat-dekat jam segini posisi futures lu hati-hati. Jangan sampai kehajar gitu, karena sekalinya kehajar minusnya bisa gede gitu sekarang. Jadi pastikan buat lo yang punya posisi futures ekstra hati-hati ya. Dekat-dekat ke jam segini belum kena target TP, tutup posisi. TP aja secara manual ya. Oke, nah untuk gue mungkin akan bahas sedikit di sini deh ya untuk unemployment rate ya. Kalau sampai pengangguran US meningkat lagi, tentunya ini adalah salah satu data yang paling dilihat oleh the Feds ya, selain dari PCE dan CPI ya. Nah, kalau ini terus-terusan memburuk ya ada possibility US masuk resesi gitu. Atau gini deh, kalau gue pribadi sih berharapnya ya, ini harapan bukan prediksi, bukan analisa ya. Harapan gue sih kalau bisa jangan sampai resesi ya. Kalau bisa jelek-jeleknya itu inilah economic downturn, pelemahan ekonomi aja gitu. Karena lu lihat sendiri, ini belum masuk resesi aja BTC udah ngedropnya kayak begini. Nih sekarang 55. Tadi kita bahas 56, sekarang 55 gitu loh. Kalau ini benar-benar resesi, ya 50% di tangan lah. Kalau 50% di tangan, itu artinya di angka berapa? Itu di sekitar 35 sampai 36 ribu USD per Bitcoin. And that's bad gitu ya. Jadi ya semoga sih di US nggak sampai benar-benar resesi, economic downturn aja. Dan yang mungkin penting juga lagi adalah semoga yang kepilih Trump, bukan Biden. Atau ya kan katanya Biden sekarang mau turun, malah mau digantiin sama vice president dia, si Kamala Harris ya. Ya tapi intinya kalau bisa yang menang adalah Trump, karena Trump dia akan cenderung lebih pro ke kripto dan bisa menjadikan bensin untuk kripto lanjut lagi ke atas. Tapi kalau yang kepilih orang Demokrat, ya lo lihat sendiri lah, orang-orang Demokrat tuh anti kripto in general, which is bad ya. Oke, next kita masuk ke indeks dolar. Indeks dolar kita bisa lihat tuh melemah tapi kripto drop. Kok bisa bang? Biasa kan nggak kayak gini. Iya bener, biasa nggak kayak gini. Tapi indeks dolar turun ini menunjukkan ekonomi US juga jelek. Ekonomi US jelek, gue udah bahas ini beberapa kali. Sorry buat lu yang udah hafal, tapi DCWT nggak semua orang nonton, maka dari itu gue akan bahas lagi. Jadi sorry buat lu yang denger berulang-ulang ya. Jadi dalam kondisi mendekati ke resesi, indeks dolar turun, itu menunjukkan ekonomi US jelek. Ekonomi US jelek itu semakin dekat ke resesi. Semakin dekat ke resesi akan membuat historically Bitcoin terjun payung. Gitu. Jadi makanya kenapa ini jadi bertolak belakang sama korelasi biasanya. Korelasi biasanya dia turun bikin Bitcoin naik kan. Ini dia turun samaan sama indeks dolar. Begitu. Karena itu resiko resesi ya. Sekali lagi, kripto ini adalah aset kelas yang beresiko tinggi. Nah, aset-aset yang beresiko tinggi akan cenderung dilikuidasi duluan ya dalam masa-masa yang tidak menentu. Gitu ya. Oke, Bitcoin dominance kita lihat, wow. Ngepam 1,21% ya, berarti lihat sendiri ya, 8%, injektif 12%. Nah, ya ini dia.
Kalau lu tanya, kenapa sih bang? Lu bilang jangan terlalu banyak alts. Ya lihat sendiri, ini dia, ini jawabannya ya, ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan untuk Bitcoin ya, secara buy limit berarti kan jebol semua. Next buy limit adalah di angka 52.176 dan di 50.000. Itu aja ya. Yang ketiga masih cukup jauh di bawah. Ntar ada satu kayaknya di sini ya. Ada yang kelewat satu. Nah, ini struktur di sini ya. Ya, di 47.000 kita skip dulu aja. Kita lihat semoga dia bisa bertahan di 50 ribuan. Begitu. Kalau dia gagal bertahan dari 50 ribuan, ya, jantung berdetak kencang ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 58.227 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP yang masih under construction di sini. Ya, jadi kita lihat apakah akan terbentuk suatu struktur baru di sini atau tidak. Ya, itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kemarin gila ya, dia ngedump 7%. Kapan terakhir kali Ethereum dump 7%? Dan ini ya, sekali lagi, kenapa gue gak terlalu suka buy the pump? Karena ini terlalu sering terjadi. Ya, ini terlalu sering terjadi. Saat satu aset, apapun itu, nge-hype, ada satu news baru, bam! Dalam sehari nge-pumpnya gak kira-kira, itu biasanya suka balik lagi. Gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti karena jebol semua, buy limit pertama amannya sih di sini deh, 2920,7. Buy limit kedua di 2828 dan buy limit ketiga di 2666 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Untuk posisi futuresnya retest 1 sudah terjadi di 2920 dan juga di EMA 200. Kita lihat besok daily close-nya kayak gimana. Kalau besok daily close-nya di atas dari 3000 ya, berarti kita bisa limit posisi short di sini EMA 200 retest kedua kali. Nah, kita bisa buka posisi shortnya dengan target TP di 3014, atau kalau mau lebih ekstrim atau lebih agresif boleh pertimbangkan di 2920. Untuk posisi longnya kalau dia ternyata daily close-nya di bawah dari di bawah dari 3000 ya, dan daily close-nya di atas dari 2920. Jadi di bawah dari 3000 tapi di atas dari 2920. Kita bisa limit posisi long ya. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Dan target TP di angka 3014 ya. Oke, jadi itu gambarannya untuk DCWT sesi pertama. Buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan waktunya untuk sedikit wejangan ya. Ada beberapa yang komen juga sih. Udah nggak usah distresin, ntar aja kita lihat lagi setelah udah lebih bullish. Ada benernya, gue setuju juga ya. Kalau lu berpikirnya long term, ya nggak usah distresin.
begitu ya. Nah, tapi gue harus ngomong juga gini, kalau lu walaupun punya mentalitas yang kayak udah santai aja, kita lihat nanti gitu ya. Tergantung porto lu juga sebenarnya. Kalau porto lu banyaknya di BTC, gue setuju. Lu bisa dengan tenang seperti itu. Tapi kalau kebanyakan di alts, apalagi altsnya small cap, ya rata-rata di bawah dari 1 miliar USD, banyak yang jadi bubuk. Banyak yang nggak balik lagi naik. Jadi itu sedikit heads up aja, sedikit heads up. Jadi biar lu nggak kaget. Akan ada akan ada banyak small cap yang mati. Begitu. Yang kemungkinan bisa bertahan dan bounce back adalah altcoins yang mid cap sampai large cap. Small caps akan banyak yang mati di masa-masa seperti ini. Karena orang nggak mau ambil resiko lagi di sana saat sudah mulai naik ke atas. Gitu. Bahkan mungkin ada beberapa project baru yang malah nge-pump nanti saat sudah QE. Gitu. Jadi itu dia. Makanya kenapa gue mungkin akan sedikit paraphrasing dari CEO Thrift ya. Dan ini satu fun fact ya. Gue pertama kali beli BTC itu di Thrift ya. Jadi makanya ini kayak lucu juga ya. CEO dari Thrift ngomong, kesalahan terbesar dari crypto newbies adalah tidak punya exposure ke BTC. Mereka tidak tahu altcoins itu sevolatile apa. Gue setuju banget. Ya. Jadi boleh, altcoins tuh boleh. Dan gue pribadi dari cycle ke cycle, ya minimal dari cycle kemarin lah ya, itu altcoins gue tuh akhirnya bisa mengoutperform performa BTC gue saat di QE. Itu terjadi. Tetapi di waktu yang tepat. Kalau di waktu yang salah, dia malah si altcoins ini malah menjadi anchor ya, jadi jangkar yang bawa kita turun ke bawah, ketarik ke laut. Begitu, ya. Jadi ingat itu ya yang tadi gue omongin, jangan lupa punya exposure ke BTC dan 3 golden rules lah. Ya, gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.